Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ukhuwah, begitu pula nikmat yang sangat besar buat kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan dua nikmat itulah yang bisa menghantarkan kita untuk datang ke tempat ini, untuk hadir di tempat yang mulia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berikut memperjuangkan sunnah-sunnahnya, sambil berharap mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dicatat sebagai umat Rasulullah SAW yang pada akhirnya kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah dinginnya suasana ini rada adem nggih. Rada adem, rada dingin ngaten niki. Tapi insyaallah dengan hadir di masjid ini terasa hangat gitu. Enggak, saya enggak tahu hangatnya apa karena ada tehnya atau karena ada karpetnya yang halus begitu. Tapi pada dasarnya memang tempat yang paling nyaman buat kita ini adalah masjid. Tempat yang paling nyaman kita ini adalah rumah Allah. Tempat yang paling menyenangkan dan paling menenteramkan itu adalah di tempat Allah, yaitu Baitullah. Baitullah hal ini ya rumah-rumah Allah, baik itu yang ada di jauh sana, yang ada di mana Ka'bah ya, yang dekat Ka'bah sana di Saudi Arabia, atau yang kita tempati hari ini. Dan hari ini bagi yang mampu masih berada di Baitullah untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang mukmin, yaitu berhaji. Tentu haji ini adalah amal yang mulia buat kita semuanya, terutama bagi yang istita'ah, bagi yang mampu. Nah, kita yang belum mampu ini, yang mampunya baru batin ngalih donga. Nah, batin itu batin haji dan berdoa mudah-mudahan kita bisa berhaji. Niki saya loh, nek panjenengan pun enten sing berhaji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya adalah mengulang kembali, mengingatkan kembali tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita ini oleh Allah disebut sebagai abdun, disebut sebagai hamba, yang tentu kalau yang namanya hamba itu tugasnya adalah menghamba. Dalam bahasa Arab disebut dengan abdun, tadi berasal dari bahasa Arab abada ya'budu abdan, menyembah. Lalu menjadi sebuah kata rujukan atau kata asal atau kata sumber disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah menghamba.
Nah, pada kesempatan pagi hari ini mengingat kembali tentang falsafah ibadah kita. Falsafah itu filosofi. Nah, filosofi itu nggih falsafah. Kenapa kita harus beribadah gitu kira-kira ya, dan seluk-beluk tentang ibadah. Kita memahami dan bahkan kita hafal surat Al-Dzariyat ayat berapa? Ayat 60. Ayat 60 56. Maksudnya 60 dikurangi 4 berarti. 56 yang sangat hafal itu. Itu salah satu ayatnya, walaupun ayat yang lain banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk agar mereka mau beribadah. Maka manusia ini hidupnya itu ternyata itu bukan hanya santai-santai. Ternyata manusia itu hidupnya bukan hanya cari biar tetap hidup, tidak. Lebih daripada itu, semuanya itu dalam lingkaran yang disebut dengan ibadah. Oleh karenanya sejak tidur sampai tidur itu adalah ibadah. Niki yakin apa bener nek kita tidur sampai bangun tidur tadi itu ibadah? Yakin apa bener? Yakin nih. Ya, tentang tidurnya bagaimana, tapi pada laku gerak seluruhnya sing jenenge menungso niku mesti waktune 24 jam. Karena belum ada konsensus kesepakatan para manusia seluruh dunia bahwa waktu itu 25 jam. Dan belum ada kesepakatan bahwa seminggu itu 8 hari. Seminggu baru 7 hari. Kira-kira nek dirubah niku sakit napa mboten nggih? Sakit. Tapi ini sains, penemuan para ilmuwan bahwa 7 hari, lalu setahun sekian hari, sebulan sekian hari itu. Tapi kembali ke sini semuanya dalam rangka untuk ibadah. Termasuk yang sering kita baca. Kenapa saya katakan sering baca? Karena berada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Nek Al-Baqarah niku dalam Quran surat keberapa? Kedua. Nek pertama saya yakin semuanya hafal. Surat Al-Fatihah. Ayatnya ada 7 atau 10. Tadi bilang ayat ada 10 gitu. Ada 7. Walaupun 7 niku nek maos tentang tentang mana ayat yang pertama dengan mana ayat yang ke-7 ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada mengatakan ayat pertama adalah basmalah. Ayat pertama adalah alhamdulillah, tetapi semuanya sepakat bahwa 7. Walaupun ada yang nambah tadi itu bismillah, itu ya 7. Tanpa bismillah ya 7. Cuma kalau menganggap alhamdulillahirabbil alamin itu surat ayat pertama, ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat terakhir itu di paruh. Sing separuh ayat ke-6, sing separuh ayat yang ke-7. Ning yang kita baca itu riwayatnya Hafiz niku bismillah yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu riwayat Hafiz. Nah, ini kalau bicara riwayat niku menarik menaka dan asik. Kok asik? Nek yang kita baca niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini riwayat Hafiz. Ada mungkin kalau jenengan maos alhamdulillahirabbil alamin, terus imamnya ada maliki yaumiddin, tidak panjang. Bukan maliki yaumiddin tapi
maliki yaumiddin. Ihdinas, ada yang baca ihdinas si pakai shad, siratal mustaqim, ada sin, ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas zira, zi. Nah, zi ya, niki siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim tapi ada yang baca alaihimu. Alaihimu. Nah, enten niki. Alaihimu, ada yang alaihim, ada alaihum. Wah, nek ngono tak waca kabeh ya bener iki. Tidak, tapi itu terkait dengan imam masing-masing yang disebut dengan qiraah sab'ah atau qiraah al-asyirah. Niku nek belajar niku nggih suwi. Kula dereng tau belajar tamat. Nek tau maca mawon niku. Makane teng mriku niku nek wong maca wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Niki nek sing maca teng mriki nek makmume mles guyu kabeh niki. Menika. Niku qiraat sab'ah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah sudah mengatakan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata ubudu rabbakum, berarti tugas kita ini itu bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu loh nggih. Tapi yang diseru adalah ya ayyuhan nasu. An-nas niku napa? Menungso. Kula oleh panjenengan sami itu disebut abdun, disebut juga an-nas, disebut juga al-insan. Masing-masing punya filosofi. Masing-masing punya makna dari kata yang disebutkan. Abdun yang menyembah, insan manusia, berasal dari kata ansa yunsi, insanan sering lupa. Pemeneh nek kula oleh panjenengan sami umurnya semakin tua. Nggih, ngalami nggih. Ngalami wong kula mawon niki sing rada tua wis kakehan lali ini. Wah iya lali. Mawon ning jadwal ngaji ngoten niku nggih lali, Pak. Wah ajeng balas niku nggih lali niku biasa. Dan lain sebagainya. Dalam surat Yunus 66 juga sama. Dalam surat Ali Imran ayat 83 juga sama. Perintah untuk menyembah Allah. Inna lillahi ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk kepada Allah, menyembah kepada Allah, baik yang dipaksa maupun yang tidak dipaksa. Semuanya kembali kepada Allah. Dalam surat Ali Imran juga sama. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an aw karhan. Pada Allah itu semuanya itu tunduk. Ya semuanya itu kan makhluk ya. Makhluk itu tidak hanya manusia, tapi semuanya sebenarnya ada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an aw karhan. Baik secara terpaksa maupun tidak terpaksa. Nek kita ini tunduk kepada Allah terpaksa apa mboten? Mboten, insyaallah mboten terpaksa. Tapi kalau orang kafir itu tunduk pada Allah terpaksa. Walaupun sebenarnya tidak tunduk. Kenapa orang kafir niku terpaksa? Ya kan wong kafir ki nyun sewu mboten beribadah kok tenang-tenang saja. Kok sajake malah uripe enak. Enake tur banget. Nah niku ta ora tahu salat 5 waktu. Nek ning adan ya ora tahu teng masjid wong jenenge wong kafir kok nang masjid. Napa malih nek kerja nggih los kabeh mboten enten pantangane. Nek mangan daging nggih kabeh dipangan. Rasane enak kabeh omonge nggih. Kula nggih dereng nyoba sing niku. Niku kan enak, semuanya bebas ngoten menika. Nek enten minuman ya kabeh diombe. Nek enten permainan nggih kabeh dilakukan. Nah, permainan itu sekarang yang lagi ngetren nyuwun sewu napa? Judi online. Niku mboten wong kafir tok, ternyata wong muslim yo kathah. Lho Indonesia niku nek mayoritas muslim to nggih. Nah kok bisa judi online nomor 1? Kok hebat kok niku. Ranking 1 lho nggih. Seneng napa mboten jenengan?
Anak ranking siji seneng. Lah niki ranking siji judi online. Dan banyak di antara mereka niku yang lari-lari masih SMP, SMA niku. Loh kenapa kok bisa? Nah kalau dulu ada SD, SP tuku nomor, bapak itu tuku nomor, bapak duitnya anaknya bodohnya dijaluk le duit mundi, tak tukokke nomor. Anaknya protes. Lho Pak, iki duitku ora apa-apa tak gecak sini sing kok nek bledos lho ya. Bisa dipangan bareng. Anaknya ngomong, "Lho, tahu bledos apa Pak?" Pengalaman tahun lalu SD SP ini. Kula niku dulu pernah zaman SD menika walaupun tidak pernah beli tapi pernah dapat primbon tentang SD-SP. Jadi agak sedikit tahu ngoten menika walaupun pernah niat mau beli tapi untungnya nggak tahu belinya di mana. Sekarang tambah mudah, orang di pojok kamar bisa ini. Naudzubillah min dzalik menika. Nah, ini muslim dan luar biasa sekarang ini. Belum lagi kasus yang namanya kasus pinjol, pinjaman online. Nah, niku duitnya online apa mboten jian? Duitnya kayak ini ya online. Luar biasa menika. Nah, kita kembali ke sini. Padahal tugas kita ini adalah ibadah. Kalau kita bicara ibadah tidak terlepas dari yang namanya pengertian bahasa. Ibadah niku nek menurut bahasa menika disebut dengan at-ta'ah. Ibadah itu taat. Ibadah itu juga disebut dengan al-khudu, tunduk. Ibadah itu bisa disebut dengan al-dhullu, menghinakan diri. Ibadah itu juga bisa disebut dengan at-tanassuk yang kemudian artinya adalah mengabdi. Maka ketika kita taat, ketika kita tunduk, merasa hina kepada siapa? Merasa hina kepada yang diibadahi. Kemudian merasa mengabdi, itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, tentu ibadah bukan hanya secara bahasa, tetapi juga kemudian secara istilah. Tapi dari semua kata ibadah secara bahasa ini ada satu yang harus disisipi adalah ibadah itu harus diiringi dengan rasa cinta. Cinta itulah yang melahirkan ikhlas. Leres napa mboten? Wong niku nek sing jenenge cinta niku napa-napa diberikan. Wong niku nek cinta niku nek miturut napa menika? Bahasa Indonesia napa? Tai rasa coklat nih lho. Tidak bisa saya jelaskan itu. Kira-kira cinta itu begitu. Cinta. Nah itu kalau itu ibadah itu diiringi dengan rasa cinta, ya niku mengerjakannya mudah, mengerjakannya ringan dan lain sebagainya. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah itu adalah dalam bahasa Arab disebutkan at-taqarrub ilallah. Semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, wal amali bima adzina bihi asyari'u, dan mengerjakan sesuatu yang diajarkan atau diizinkan oleh syari' atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ibadah. Makanya nanti kalau fikih dikaitkan dengan fikih, nanti ada wajib, ada haram, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah ya, mubah. Terus tadi apa tadi? Ya saya kok lupa ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah itu. Nah pas nih 5 yang disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah. Niku nek menurut ilmu usul fikih, hukum-hukum taklifi. Nah itu turunan dari ibadah. Nah kalau turunan ibadah lagi nanti ada yang disebut dengan
al-ibadah al-khassah dengan al-ibadah al-ammah. Ibadah al-khassah itu yang disebut, kita sering sebut dengan ibadah mahdoh. Yang ammah itu adalah ibadah ghairu mahdoh menika. Nah niki mengke menika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita sudah ibadah, mengapa sih kita harus ibadah dan apa fungsi ibadah? Ya kalau tadi kita harus ibadah, memang kita ini hamba Allah. Kita diwajibkan untuk ibadah. Fungsi ibadah itu adalah satu. Dia adalah sebuah at-thariqah, jalan menuju ketakwaan. Maka semakin banyak ibadah, semakin takwa. Itu rumusnya. Kamu menjadi orang takwa, kamu sudah bertakwa? Belum, sudah, saya sudah bertakwa. Sholat 5 waktu atau enggak? Sering. Nah, jawabannya sering loh niki. Bukan jawabannya iya, tapi sering. Nah, niki kritik masyarakat kita. Saya yakin masyarakat kita ini sholat, iya sholat nih. Tapi 5 waktu atau tidaknya ada yang iya, ada yang kadang-kadang. Gini apa buatan Pak di masyarakat kita ini? Iya ternyata Pak. Yun sewu. Niku PR loh nih. Belum bicara ibadah yang sangat besar mawon, PR-nya sudah luar biasa. Apalagi PR yang lainnya. Makanya kenapa kok pinjol laris, judi online kok kemudian kayak kacang goreng niku sebab yang utama mawon ditinggalkan. Wong saya ini pernah berkumpul bareng-bareng kali tiang-tiang. Wis wayahe asar niku kok kula enteni kok raine sing ngajak salat to. Memang kula mboten ngejak. Tapi mudah-mudahan kula enten sing ngajak ngoten lho. Niku terus kumpul mboten enten yo salat sik yo mboten nonton. Niku yo asik dhewe ngoten niku. Bar ngoten niku kula enteni, oh mungkin mengko salate terakhir. Bar kula enteni terakhir iki mboten enten salat malah ya. Bar niku magrib iki salate dene ngendi? Apa wis ilmune sudah ilmu makrifah apa? Ndak salat juga, Pak. Nah, ning nek Jumatan niku udah teko. Oh, datang sahabat. Tapi salat 5 waktu katanya tidak sempat katanya. Tidak sempat dan lain sebagainya. Niku PR buat kita semuanya. Lah, mau bertakwa bagaimana sesuatu yang besar saja ditinggalkan. Maka kita ini yang kemudian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita adalah konsisten dan istiqomah. Yang kedua adalah ibadah itu sebenarnya fungsinya adalah menenteramkan hati kita. Semakin banyak ibadah semakin tentram. Oh, nek guyone nek ibadah tentram niku nek salat Jumat niku menenteramkan niku. Bapak-bapak salat Jumat niku napa niku khotib naik mimbar, doane jamaah keliru. Doane kok bismikallahumma ya wa. Makanya semuanya tentram merunduk. Tetapi ini guyon saja. Tetapi memang betul ibadah itu menenteramkan. Semakin banyak ibadah semakin tentram. Semakin sedikit atau bahkan sebaliknya jauh dari ibadah, dalam arti adalah maksiat, maka membuat hati kita itu jauh dari ketentraman. Niku mawon rumusnya. Oh iya ya, nek pengen tentram ibadah. Oh iya ya, nek pengen hatinya itu nyaman, dah perbanyak ibadah. Kok kita ini gusar, kok kita ini hatinya tidak tentram? Oh ada ibadah yang terlewatkan. Makanya orang itu kalau sudah, sekarang kan musimnya haji. Orang itu kalau sudah haji, sudah pernah umroh, itu biasanya adalah pengen kembali. Soalnya situasinya beda, walaupun jaraknya jauh, walaupun syaratnya ada istitoah, kemampuan,
Tapi kalau sudah di sana niku rasa-rasane nggih ora pengen bali, rasa-rasane pengen menyang kono meneh niku. Coba tanya mawon niku yang pernah ke sana itu mesti begitu. Kenapa di sana itu sumber ketentraman? Dan itu sesuai dengan hadis Nabi yang sering kita baca. Kan hadisnya disebut menika ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tentram itu kalau orang bermajelis di masjid itu tentram. Dan itu bahkan dalam hadis yang lain didoakan oleh para ikan, para malaikat juga didoakan, disebut-sebut kita ini, dan mudah-mudahan disebutnya dalam kebaikan. Dan itu dalam surat Ar-Ra'd juga sudah dinaskan. Surat Ar-Ra'd ayat 28 menika ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Niku rumusnya. Ya makanya ada seorang salafus saleh ini rumusnya ngeten. Kalau hatinya itu tadi, kalau hatinya gusar, di rumah ada perkara-perkara yang tidak membuat nyaman antara anak dengan bapak, istri dengan bapak, istri dengan suami, bapak dengan ibu. Niku menurut dia itu biasanya ada maksiat yang dilakukan katanya. Itu berdasarkan dari pengalaman dia. Dia itu seorang ulama, tapi ya namanya manusia ini gula fluktuatif toh nggih. Ketentraman juga fluktuatif, iman juga fluktuatif. Yang namanya ibadah kadang semangat, ibadah kadang down, kadang tidak semangat. Niku namanya fluktuatif. Mboten enten wong kok semangat terus niku mboten enten. Yo ketoke teng masjid ning ya atine kadang-kadang semangat, kadang-kadang nggih rada sethithik terpaksa. Niku nggih wonten. Niku lah apik to nggih, terpaksa ning masuk surga. Daripada terpaksa masuk neraka. Daripada mboten terpaksa atau ikhlas masuk neraka niku. Dia mengatakan demikian. Oh iya ya. Jadi ukurannya itu adalah kalau dia melakukan maksiat, kalau dia melakukan sebuah perbuatan yang buruk, pasti akan berimbas kepada dirinya. Maka semakin banyak ibadah semakin menenteramkan jiwa. Sama kalau kita ini masyarakat mayoritas Indonesia itu muslim itu beribadah semua dengan ikhlas, maka ketentraman itu pasti ada. Makanya fungsi kalau kita bicara tentang organisasi kita Muhammadiyah itu apa? Mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang sebenarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niku napa? Dengan memperbanyak ibadah. Niku napa? Dengan mempersempit nuansa maksiat niku. Makanya ada pengajian, ada napa menika rapat. Kan wonten wong hidupnya kita ini kan hidupnya niku napa? Nek mboten pengajian nyiapke pengajian. Nek mboten nyiapke pengajian karo pengajian ya ngisi pengajian. Nek mboten ngisi pengajian jadi pendengar pengajian. Dari satu ke satu ya ngaji. Nah, makanya ngaji niku luar biasa. Nek mboten di satu tempat pindah tempat yang lainnya. Makanya ada yang orang yang ngaji itu setiap hari ngaji terus. Sing ora tau ngaji ngomong, "Wong ngaji kok mendina pore ora waleh." Niku sing mboten ngaji. Ngono nek ngaten niku nggih dibisiki. Kok mendina ora tau ngaji apa ya ora bosen ngoten niku. Nggih. Nah, niki. Yang ketiga adalah fungsi dari ibadah itu bekal kebahagiaan kita di akhirat. Ya, kita harapannya begitu. Karena ada ayat wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah kehidupan akhirat tapi ingat jangan lupakan dunia. Ora kok kemudian setiap hari masjid atau kerja niku nggih salah. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kenapa kita harus ibadah? Wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Pernah ada hadis Nabi yang populer. Ketika itu Aisyah ia menceritakan bahwa Rasulullah itu idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Rasulullah niku suatu saat ketika dia sholat itu sampai sholatnya ini ku napa
kakinya bengkak-bengkak, bededek. Aduh, kira-kira ngoten. Ning nek kula le panjenengan sami dereng ngoten ceritane salat kok sampai bengkak niku dereng ngoten. Si arep kesel titik mawon pun watuk niku. Niku lho salat tarawih ki rada suwi niku jamaahe do watuk kabeh niku. Nggih. Terus napa niku tak mirip bingung iki potukoke konidin apa iki. Niku kan ngoten, pun watuk mawon niku. Rasulullah sampai bengkak. Ning nyun sewu, kalau dalam sholat jamaah memang ada perintah Rasulullah itu suwi karena Rasulullah itu juga tahu sama jamaahnya. Jadi kalau sholat dia juga melihat jamaahnya. Tapi kenapa Rasulullah itu bengkak? Karena dia sholat sendiri. Dia tahu kemampuannya. Bahkan Nabi kemudian ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, atas lau hadza?" Mengapa sih ya Rasulullah kamu sampai seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambi. Padahal jenengan niku lho pun lungguh-lungguh mawon dosane pun rampung, pun dihapus. Arep ngopo-ngopo wis ra duwe dosa. Wa ma ta'akhara yang akan datang pun juga sudah digaransi jenengan niku diampuni dosanya. Nah enak ta nggih ngoten niku. Niku Rasulullah. Lalu kemudian ketika ditanya oleh Aisyah wonten menika, Rasulullah jawab nika, "Afala akuna 'abdan syakuran." Gitu. Jadi dijawab oleh Aisyah, "Afala akuna 'abdan syakuran." Mengapa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kira-kira jawabnya sing basa Jawa ini pas napa nggih? Afala akuna hada abdan syakura. Ya Aisyah, saya melakukan itu biar saya ini menjadi hamba yang bersyukur. Soalnya apa? Sudah banyak yang diberikan kepada saya. Nikmatnya nek dihitung siji-siji mboten rampung. Dari tidur sampai tidur lagi. Makan daging pun sepuasnya. Soalnya Idul Adha. Nggih. Walaupun sekarang niku nyuwun sewu sing jenenge godhong telo luwih enak timbang daging niki. Leres napa mboten? Sambel niku sambel tok mawon pun enak ketimbang daging. Niku lha disuguhi daging niku enten mriku enten lalapane, enten daginge, enten lalapane. Sing kula pilih sakniki lalapane kok. Nek minggu ngarep duka. Sakniki lho nggih. Soalnya dagingnya rada entek niki, kulkasnya sibuk. Tuku freezer barang niki malahan. Niki kayane sepakat semua nih kita dagingnya tasik wonten niki. Saya juga begitu sama menika. Maka dikana afala akuna abdan syakura. Mengapa sih saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka syukur menika. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah saya sampaikan kalau tentang ibadah ini ada dua, ada yang amah, ada yang khasah. Ada yang ibadah umum, ada yang khusus. Ibadah yang khusus itu disebut dengan ibadah mahdhah. Makanya ibadah mahdhah niku punya kaidah itu punya ketentuan. Ketentuan apa? Dalam bahasa kita semuanya dilarang. Ibadah mahdhah ini ketentuannya adalah semuanya dilarang kecuali ada perintah. Semuanya mboten mentuk, mboten angsal dikerjakan kecuali wonten perintahnya. Niku ibadah mahdhah. Kenapa sholat harus 4 rakaat? Kalau sholat duhur, asar, isya, kok orang yang siji mawon? Ngoten. Kok wah aku kuat 10. Maghrib kok ming 3. Kok ora 5? Napa siji mawon? Subuh kok mik 2 to? Padahal aku ya kuat nek 12 barang niku. Ngoten nggih. Nah niki yang disebut dengan
asas kepatuhan patuh, asas keikhlasan dan asas kesesuaian. Sesuai, ikhlas, patuh niku ibadah mah. Maka kaidahnya adalah semuanya dilarang kecuali ada perintah. Niku ibadah khasa atau mahdhuf. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, berdoa, napa malih dan lain sebagainya. Ini khasa. Nah, ada perintahnya yang khusus. Semuanya dilarang kecuali ada perintah. Haji, kenapa harus ke Baitullah? Ada perintah. Walaupun orang Indonesia nggih pun enten sing macam-macam. Mungkin ben biayane mboten larang-larang, haji ini teng Makassar. Terus naik gunung. Terus tawaf teng gunung, terus wukufe ning dhuwur gunung. Wonten ta nggih nika? Nika baru tahun 2024 niku wonten niki. Kula ajeng daftar nggih kok. Wong haji kok teng Makassar ning dhuwur gunung ngene niku. Mungkin pengen hemat dan tidak dibatasi kuotanya. Kuotanya haji Indonesia itu 240 sekian ribu cuma. Nggih, 240-an ribu nggih. Kuota haji ini. Senes ya? Leres nggih? Tidak sampai jutaan Pak nggih. Mboten enten. Padahal umat Islam Indonesia niku 200 pinten niki kira-kira. Nah niku. Akhirnya napa enten sing niku tuku pisane mboten visa haji ning visa ziarah mangkate wis 3 sasi sing bongkor 2 sasi terus mriko dengan harapan apa bisa haji niku ada 100-an lebih orang yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan gimana hukumnya. Nah nek hukum orang nganggo visa haji ra nganggo visa haji niku napa ngoten kan haji niku enten sing reguler khusus kali furoda. Nah, furoda niki sing rada nggih. Furoda niku undangan juga termasuk furoda niku. Nah, niki yang pertama, yang kedua ibadah amah yang umum niku terkait dengan muamalah sosial kehidupan, misalnya berpakaian, warna berpakaian, lalu kemudian apa menika jenis kainnya, apa kudu putih kabeh, napa pakai jubah nopo yang lainnya. Niku apa umum atau yang disebut dengan muamalah. Ekonomi juga begitu. Seni niku dalam Islam juga diperbolehkan. Asal ada rambu-rambunya. Makanya disebut dengan muamalah atau umum. Maka ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya nggih menika apa saja boleh kecuali yang dilarang. Nek sing pertama napa? Semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan niku ibadah mahdhah. Nek ibadah ghairu mahdhah atau ammah niku kaidahnya adalah apa saja boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Niku rada mikir titik ning kayane nggih cocok. Nah, makanya dalam muamalah niku ada asas ridho, ada asas adil, ada manfaat, ada kemaslahatan dan lain sebagainya. Niku macam-macam ibadah. Nah, oleh karenanya kalau kita ini ibadah, ya termasuk ibadah muamalah niku termasuk pengajian. Bukan ibadah mahdhah, pengajian niku. Pada masa Nabi napa enten Ahad pagi. Enten apa mboten? Enten. Terus Jumat berkah niku nggih mboten enten niku. Niku nek ibadah mahdhah nggih bid'ah. Ning muamalah boleh. Ada yang tidak membolehkan. Oh, Jumat berkah, Jumat ngopo Jumat sing berkah ngoten niku. Tapi dikaitkan dengan ayamul sayyidul ayyam. Pengajian ya akad pagi niku nggih waktune kapan saged mawon. Tempatnya di mana saged mawon. Asal yang bersih, asal di tempat yang suci. Pengajian kok teng kuburan niku ampun mboten niku. Juga lek niku. Nek teng kuburan niku ngaji karo mengingat
mati. Ngoten nek niku angsal. Ning pengajian kok kemudian sing teko napa menika jamaah terus tidak mendoakan yang ada di situ, Allahumma firlahu warhamu wa'afi'fu anhu. Tidak mendoakan itu malah kemudian kula niku gadah anak papat. Kabeh niku SMA. Lho, mbar papat berarti iya, Mbah. Niku nek kuburane ngomong, kula nyuwun mengke nek kemudian nyuwun sewu kemudian ujian gek lulus kan kabeh. Muga-muga kabulkan nggih, Mbah. Nggih, ngono mlayu kabeh mesti. Angsal mboten ngoten niku. Nah, kalau mendoakan boleh, mengingat mati, kita akan mati. Lalu kemudian kita doakan yang ada di situ itu boleh. Itu namanya ziaratul kubur yang itu. Aksiru perbanyaknya sesuatu yang memutuskan ladzatin kenikmatan dunia, yaitu adalah kematian, termasuk dalam rangka untuk ziarah itu. Ya, kita tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian meminta, padahal kita nggak tahu siapa yang kita minta. Meminta itu khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah langsung. Boleh minta kepada orang, Pak, doakan kami yang masih hidup, itu boleh. Kok dongake aku ya nek wis teng kono kok dongake muga-muga iso nyusul. Itu boleh. Nanti kalau ke sana doakan saya. Ini doanya sudah saya printkan. Jenengan bawa kok nek kono jenengan maos nggih. Bar teko ngono ilang. Terus doane napa muga-muga sing diprint wau kabulke ya Allah. Ya ngoten niku. Si amin ngono. Si printe ilang kok nggih. Nah, lek bar diprint ilang kan doane semua muga-muga wau sing diprint menika dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menika yang namanya ibadah amah dan ibadah yang khosah. Tapi ada satu lagi tema nanti tentang prinsip-prinsip ibadah. Insya Allah niki bersambung koyok sinetron. Insya Allah nanti akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip ibadah agar kita ini semakin mantap dalam beribadah, yang tentu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan kepada jamaah. Soalnya niku nyuwun saya kula budi petuk lho. Ajeng dolan niki ceritane. Tapi dolane teng Jogja. Anten ujian risalah, piknik. Yang mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ibu bapak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan untuk selalu beribadah kepada Allah dan keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikumpulkan menjadi hamba-hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.